dan juga sekaligus seorang top public speaker untuk motivasi, leadership, dan finance. Beliau adalah seorang wirausaha. Beliau punya 5 sumber income dalam bentuk mata uang US dollar, Singapore dollar, ringgit Malaysia, dan tentu saja dalam rupiah. Dan 2 diantaranya sudah berupa passive income, yaitu artinya beliau bekerja, tidak bekerja, tapi tetap menerima penghasilan. Asik sekali ya. Ya, beliau adalah lulusan dari semua seminar dari Anthony Robbins, seorang motivator yang sangat luar biasa dari Amerika Serikat, di luar negeri sana. Mulai dari Unleash the Power Within, ya, Date with Destiny, Wealth Mastery, sampai Life Mastery Program, semuanya sudah diikutinya. Dan hari ini digaransi pasti Anda bisa tertular semangatnya dan apa sih rahasianya beliau bisa mencapai financial freedom tersebut. Oke, baik, kita semua berdiri dan kita berikan sambutan yang sangat luar biasa buat Bapak Tung Desem Wahyudin. Siapa yang ada di sini ingin sedikit lebih kaya? Mau angkat tangan? Oh, kalau sedikit nggak mau? Oke, ganti pertanyaan. Siapa yang ada di sini ingin sangat-sangat lebih kaya? Mau angkat tangan? Wah, ini baru pas gitu ya. Yang pertama baru pas. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang ingin jadi kaya, sangat-sangat kepingin jadi kaya, akhirnya benar-benar jadi kaya? Belum tentu, betul ya? Lalu apa yang membedakan? Satu orang kepingin dan kepingin, sangat-sangat kepingin. Tanya 100% kepingin. Tapi cuma 3 kepingin. Yang satu kepingin tapi akhirnya benar-benar jadi kaya. Apa yang membedakan kira-kira? Action, tepuk tangan dulu ya. Nah, biasanya hari Minggu orang Jakarta berada di mana? Mall. Jam segini berada di mana? Tidur, bukan sini tidur gitu ya. Tapi Bapak Ibu melakukan tindakan yang berbeda dari orang biasa. Berarti Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu orang yang luar biasa. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang hadir di sini kepengen menjadi money magnet? Money magnet, jadi magnet terhadap uang. Siapa yang kepengen? Mau angkat tangan? Enggak. Yang angkat tangan sudah tahu resikonya belum? Belum, kok berani angkat tangan? Hati-hati Bapak Ibu gitu ya, hati-hati. Oh Bapak Ibu, resikonya kalau jadi money magnet apa yang terjadi? Begitu Bapak Ibu buka pintu, keluar dari pintu, apa yang terjadi? Mendadak semua uang berterbangan nempel di badan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu tidak perlu pakai celana. Kenapa? Karena kok aman kalau sudah ditutupin. Celananya sudah ditutup dari uang itu sendiri. Nah, sekarang dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu seni bagaimana financial revolution. Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat. Sedemikian cepatnya, jadi seperti kita mengejar, kita bisa berubah total. Jadi kalau kita mau financial freedom, mau tidak Bapak Ibu, kita financial freedom sangat kaya raya gitu ya. Pada waktu kita umur 89, mau nggak? Nggak mau, maulah daripada tidak pernah. 2 tahun kan lumayan gitu ya. Tambah. Tapi betul sekali kalau kita bisa berubah dengan cepat, kenapa harus lambat gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi bagaimana kita merevolusi kondisi kehidupan saya gitu. Saya sendiri dalam 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu masih hidup punya utang. Bahkan utangnya itu banyaknya gitu ya. Tapi dalam 1,5 tahun bisa merevolusi hidup. Maka kita yang dikatakan hari ini bukan 2, bukan itu masih tingkat saya, tapi sudah tambah 1 lagi 3. Nah, sekarang siapa yang ada di sini pengen belajar? Mau nanya?
caranya, oke, semua orang pengen belajar, saya harus bicara. Kalau nggak pengen, sudah. Tapi kalau pengen, saya harus belajar. Saya berikan. Nah, saya mau tanya dulu, ada tidak pekerjaan yang aman, Boy? Ada tidak pekerjaan yang aman? Nggak ada ya? Sebagai keamanan ada gitu. Itu pun tidak aman, bisa ditembak, gitu ya. Bisa dipecat sewaktu-waktu. Gitu ya. Nah, apakah ada pekerjaan aman? Atau misalnya, sebagai karyawan swasta, tadi misalnya sebagai satpam atau orang umum, Pak, saya ini orang yang paling kompeten, yang tidak aman atau yang bakal dipecat, itu adalah orang-orang yang ceritanya tidak kompeten, tidak ahli bidangnya. Saya sangat ahli, pasti aman. Oh ya? Oh ya, Bapak Ibu? Kalau misalnya, contoh gampang, kalau orang tadi misalnya ada satu orang, merintis karir, mulai dari awal, mulai dari nol, dia mulai dari nol, dia merintis karir. Tanpa KKN, tanpa korupsi, tanpa kolusi, tanpa nepotisme, gak ada hubungan saudara, gak ada apa segala macam. Akhirnya dia bisa sampai jadi direktur atau bahkan jadi presiden direktur. Kira-kira orang ini kompeten tidak, Boy? Kompeten ya? Oke, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu semua untuk memberi respon. Setuju? Setuju. Nah, itu baru respon. Ya. Nah, kenapa dengan memberi respon kita sebenarnya tanpa sadar kita jawab apapun itu sebenarnya tanpa sadar kita sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Belajar cara paling bagus adalah punya respon dan terlibat. Jadi saya minta Bapak Ibu semua untuk terlibat. Setuju? Setuju. Oke, keterlibatan yang pertama, mohon angkat tangan kanan semua. Mohon angkat tangan kanan semua. Yang punya tangan kanan, yang nggak punya nggak apa-apa. Oh punya semua, oke. Ada nggak? Bapak punya? Oke, sudah. Terima kasih. Tolong ditepuk bahu sebelah kanannya dulu. Bahu sebelah kanannya. Bahu sebelah kanannya. Pak, Bu, tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Yang paling kanan tepuk diri sendiri. Terima kasih sudah saya matikan. Kita tahu ya kalau handphonenya bunyi itu mengganggu yang lain. Tapi kalau ternyata sudah tahu handphonenya kalau bunyi mengganggu yang lain masih tetap bunyi, berarti harus kita salahkan siapa, Ibu? Sebelahnya katanya bisa tepuk dengan tepat gitu ya. Kalau sudah ditepuk dengan tepat tapi masih handphonenya bunyi, siapa yang harus kita salahkan, Bu? Handphonenya, kenapa? Kuno gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah ini tadi, karyawan swasta, kayak tadi ada orang berkarir tanpa KKN, akhirnya jadi director, jadi presiden director. Kompeten tidak kira-kira, Bu? Kompeten, dia ahli bidangnya. Bahkan dia mungkin leadership-nya bagus sekali, sosialisasinya bagus sekali, dan prestasinya bagus, makanya dia bisa dipromosi sampai jadi director, jadi presiden. Sekarang zaman berubah, cari uang caranya berubah. Ketika sekarang juga, mungkin tidak perusahaan tadi mendadak diambil alih oleh perusahaan yang lain. Mungkin tidak, Pak? Mungkin. Atau diambil alih pemerintah. Apa yang terjadi? Ketika perusahaan tadi merger, akuisisi, atau diambil alih, atau dijual sahamnya yang kebanyakan kepada orang yang lain. Apa yang terjadi? Diganti manajemennya. Siapa yang pertama kali diganti, Boy? Presiden direkturnya. Betul ya? Padahal dia orang yang paling kompeten. Itu yang terjadi. BCA ketika diambil alih pemerintah, apa yang terjadi? Pak Abdullah Ali mendadak presiden direkturnya tidak punya pekerjaan. Nah ini belum. Saya baru dengar. Nanti Pak Saleh Sabri diganti mendadak. Nanti coba kita lihat pimpinan direktur bank. Kita lihat. Berada di mana ini? UNC dan kita akan lihat. Nah, karena swasta nggak aman. Ada orang yang ngomong, kalau profesional aman nggak? Profesional, dokter, lawyer, apa segala macam, aman nggak kira-kira? Profesional yang sudah misalnya kalau karyawan kan ikut orang, kalau profesional itu kerja sendiri, aman nggak kira-kira? Nggak ada yang aman. Contohnya misalnya, ada satu misalnya dokter mendadak diisukan, mohon maaf karena saya yakin di sini ada dokter, atau mendadak ada malpraktek. Nyuntik orang, bukan kesalahannya dia, karena tapi kesalahannya orang tadi memang nggak tahan disuntik gitu ya, suntik langsung mati. Mungkin nggak boleh. Apa yang terjadi kalau dokter tadi diisukan? Oh tadi nyuntik orang mati, kira-kira apa yang terjadi? Tapi mungkin tidak Bapak Ibu terjadi bahwa dokter bukan salah obat, tapi karena reaksi yang berlebihan dari satu orang disuntik dan meninggal dunia seketika. Mungkin itu yang terjadi. Mungkin nggak misalnya ada lawyer top yang di Indonesia mendadak karena melawan pemerintah dipersonalkan berantakan, dia segala macam sampai akhirnya videonya harus sekolah lagi. Kalau sekolah lagi berarti dia tidak seperti uang betul. Nggak ada yang aman. Ada orang ngomong, itu kan karyawan swasta itu kan profesional. Kalau saya pegawai negeri aman. Oh iya.
Ganti presiden, departemennya hilang. Betul ya? Bahkan saya di seminar Financial Revolution saya versi 1 hari, ada satu bapak-bapak yang cukup umur ikut, terus kemudian pulang dia kenalan dengan saya, kasih kartu nama, saya baca, wow, bapak ini beliaunya adalah duta besar Indonesia untuk Tiongkok. Tapi duta besarnya betul ya? Pak, kok betul ya? Ya seperti kata bapak tadi, ganti presiden, duta besarnya juga ganti. Nggak ada yang aman begitu ya? Nggak ada yang aman, betul enggak? Tapi ada juga orang yang ngomong bahwa, oh Pak, kalau saya berdagang, saya pengusaha. Kalau pengusaha itu nggak ada yang pecah, Pak. Saya bos di atas diri saya sendiri, bukan kerja pemerintah, bukan saya pengusaha berdagang. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa pecah pedagang? Suppliernya, siapa lagi? Bayarnya, pembelinya. Nggak ada suppliernya nggak bisa jualan, nggak ada yang mau beli, dia nggak bisa jualan juga. Contohnya, misalnya kita masukin barang ke matahari. Kita punya banyak saudara yang kerjanya begini, masukin ke matahari. Begitu masukin matahari, apa yang terjadi? Outletnya sedemikian banyak yang perlu outlet. Langsung dia jauh, keuangannya berubah total. Langsung dapat uang banyak. Nah, dalam hal ini ketika dia dapat uang banyak, mendadak mungkin tidak manajer pembeliannya di matahari ganti. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Ketika manajer pembeliannya ganti, beliaunya tidak suka melihat kumis kita. Mungkin nggak? Ketika orang tidak suka, apa yang terjadi? Bisnisnya bisa berkurang 8%, bisa berkurang 100%. Ini yang terjadi, tidak ada yang aman. Ada orang ngomong, itu kan pengusaha yang besar-besar Pak. Kalau saya cuma buka warungnya kecil-kecilan, dan kemudian asal bersih, enak, murah, pasti laku. Karena semua orang butuh makan. Pertanyaannya, oh iya? Misalnya coba Bapak Ibu coba bayangkan warung favorit Bapak Ibu, atau rumah makan favorit. Kalau saya makan di sana, enak bener, enak. Coba bayangkan masing-masing. Karena semua orang punya favorit, punya kesukaan. Mendadak, restoran atau warung makan favorit Bapak Ibu diisukan bahwa enak karena warung makan tadi menggunakan saripati daging tikus. Tidak begini gitu. Wah, langsung diprotes. Tapi ternyata begini, hanya isu aja, tetap gitu di otak kita bisa mendadak tidak berselera lagi, tidak kepingin. Pasarnya bisa hilang total. Nah, itu yang pengusaha. Ada juga orang yang ngomong, mohon maaf Pak. Loh, kenapa Pak? Saya tidak termasuk karyawan swasta, saya tidak termasuk profesional, saya tidak termasuk pegawai negeri, saya bukan pedagang Pak. Kenapa itu? Mohon maaf Pak. Loh, kenapa Pak? Iya. Lah, engkong saya sudah terlanjur kaya. Ribet. Papa saya juga terlanjur kaya, dan apa boleh Pak? Mohon maaf saya lagi, saya terlanjur kaya. Pertanyaannya, mungkin tidak orang yang terlanjur kaya juga bangkrut, mungkin nggak? Contohnya, siapa yang di sini sudah pernah baca bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, orang tua yang kaya, orang tua yang miskin, mau angkat tangan? Oke, siapa yang belum pernah baca, mau angkat tangan? Oke, siapa yang sudah pernah baca tapi tidak selesai, mau angkat tangan? Oh banyak, banyak juga. Nah, bagi yang sudah baca ataupun yang belum baca, coba silahkan dicatat gitu ya, buku standar yang bagaimana kita jadi kaya. Di halaman 58, Rich Dad Poor Dad, orang tua yang kaya, orang tua yang miskin. Dia ternyata mengajarkan bahwa bagaimana orang tua yang kaya itu mengajarkan kepada anaknya itu berbeda sekali dengan orang tua menengah dan miskin, itu sangat berbeda. Nah, di halaman 58 diungkap di tahun 1923, ada 9 orang yang paling kaya di dunia. 9 orang yang paling kaya di dunia. Yang dimana pada waktu itu berkumpul di Hotel H Waterbridge di Chicago. 9 orang ini diperkirakan menguasai 60-70% uang beredar di dunia. Kira-kira kaya tidak ya? Sangat kaya. Bahkan salah satunya termasuk adalah Charles Schwab. Charles Schwab itu adalah presiden direktur dari Goldman Sachs. Dan penghasilannya dia 1 tahun plus komisinya itu 1 juta US di tahun 1923. Saya baca di bukunya Think and Grow Rich Napoleon Hill, bagaimana berpikir dan tumbuh kaya, buku klasik untuk jadi kaya juga. Ternyata saya tahu Pak, Charles Schwab seumur hidupnya dia berhasil mempunyai personal income pribadi, bukan income perusahaan, 600 juta US. 600 juta US. Kalau kita 600 juta US untuk 10 turunan cukup Bapak Ibu ya? Cukup lah ya. Ya kita nggak akan mewah-mewah lah, ya akan pas-pasan aja lah. Pas mau beli pesawat,
ada. Pas mau beli pulau ada, pas-pasan katanya. Nah, 9 orang tadi termasuk adalah presiden direktur dari perusahaan jasa yang terbesar di dunia, perusahaan gas yang terbesar di dunia, perusahaan yang holding company yang terbesar di dunia. Terus kemudian masih ada juga perusahaan yang bank terbesar di dunia saat itu. Kemudian presiden direktur dari New York Stock Exchange yang sampai sekarang pun adalah stock exchange yang paling besar di dunia saat itu. Saat ini pun juga terbesar. Nah, 9 orang yang paling kaya di dunia saat itu, apa yang terjadi? 25 tahun kemudian, 9 orang ini, 4 mati dalam kemiskinan. Tidak meninggalkan 1 peser pun, 1 rupiah pun, 1 sen pun, 1 dolar pun, tidak. Termasuk salah satunya siapa? Charles Schwab. Charles Schwab pun meninggal dalam kemiskinan. Bahkan 5 tahun terakhir dalam hidupnya Charles Schwab, dia bertahan dengan hutang. Bapak Ibu boleh pilih mana? 4 mati dalam kemiskinan, 2 mati bunuh diri, 2 masuk penjara. Pilih mana? Masih kurang? Atau mungkin alternatif yang terakhir? Yang 1 yang terakhir masuk rumah sakit jiwa. 9 orang Bapak Ibu, tidak ada yang selesai dengan baik, semuanya celaka semua. Nah, apa yang terjadi? Betul, di halaman 59-nya dianalisa oleh Robert Kiyosaki bahwa dikatakan bahwa tahun 1929 di Amerika terjadi resesi yang luar biasa. Betul? Tapi benar tidak? Di setiap resesi selalu ada orang kaya baru. Betul? Betul. Lalu apa yang membedakan? Karena resesi orang yang miskin bahkan jadi kaya. Kemudian karena resesi juga yang kaya raya tadinya jadi dinosaurus. Punah. Apa yang membedakan? Nah, kalau menurut Robert Kiyosaki, bahwa yang membedakan itu hanya 2. Jadi orang itu harus open mind, harus open mind, harus selalu belajar, open mind, terbuka terhadap perubahan. Kita tidak tahu perubahan, tidak mengerti perubahan, dan kita akan celaka. Dan kalau kita tidak mengerti perubahan tadi, kita akan ditelan oleh zaman. Yang kedua adalah take risk. Yang kedua apa? Take risk. Nah, ini. Jadi pertama adalah open mind, terbuka. Seperti hari ini Bapak pengen menyerap belajar terus. Yang kedua berani ambil satu risiko. Take risk itu bukan berisiko. Siapa yang di sini tahu bedanya antara risiko dengan berisiko? Kira-kira siapa yang tahu? Silakan. Risiko apa kira-kira? Saya akan sampaikan dulu. Risiko, Bapak Ibu duduk di sini itu ada risikonya, setuju nggak? Kejatuhan pesawat. Risiko. Tapi itu tadi, kalau berisiko itu adalah begini, apabila Bapak Ibu melakukan satu hal, misalnya kita sampai hutang, sampai menggadekan rumah, sampai gadekan mobil, rumah nggak cukup, mobil nggak cukup, gadekan diri nggak cukup, gadekan istri nggak cukup, gadekan anak, untuk membuka satu usaha yang kita tidak tahu senilai 1 juta US, yang kita tidak tahu senilai 1 juta US, itu berisiko tidak Bapak Ibu? Berisiko. Tapi kalau Bill Gates yang invest 1 juta US, dia nggak tahu bisnisnya, pokoknya saya invest saja 1 juta US. Kira-kira berisiko tidak untuk Bill Gates? Tidak. Nah ini, open mind dan take risk, bukan yang berisiko. Nah, open mind terus belajar. Tadi saya baru dengar dari Pak Jimmy Syawira bahwa luar biasa sekali ada double crown ambassador, ada yang dapat crown selama 34 bulan. 34 bulan di Korea, jadi crown ambassador, tren luar biasa. 1 tahun 100 diamond di bawahnya dia. Itu adalah satu tren, satu perubahan yang luar biasa. Sekarang, zaman sekarang, network marketing, multi level marketing, khususnya di MBA sendiri, perkembangannya luar biasa. Ya, itu salah satu tren, open mind. Kita mau open mind nggak? Mau belajar dari orang yang sukses nggak? Kalau enggak ya, kita celaka, tuntutan yang salah. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Gitu ya. Tapi data kerjanya aman. Tahukah Bapak Ibu? Hanya 1% orang di dunia menguasai 50% uang beredar. Saya pernah menjadi pemimpin cabang di BCA. Saya shock 1% orang yang paling top di atas menguasai dana beredar yang di tempat saya. Ternyata 1% menguasai 70% uang beredar. Wow, itu di Indonesia lebih parah lagi.
Ini di dunia, 1% menguasai 50% uang beredar. Nah, lanjutnya. Dan ternyata 5% orang menguasai 90% uang beredar. 5% orang menguasai 90% uang beredar. Kalau di BCA saya waktu itu, BCA tidak mungkin mewakili semua, tapi 5% sama, sekitar 89-90% uang beredar di sana dikuasai hanya 5% orang. Ternyata Bapak Ibu, bedanya sederhana. Sederhana sekali. Kalau uang tadi dibagi rata, uang yang ada di dunia ini dibagi rata. Bagi rata. Kira-kira Bapak Ibu akan dapat berapa? Satu orang kira-kira akan dapat berapa? Silahkan tebak. Berani salah. Kalau salah kan tidak berisiko, betul kan? Tidak akan mati kan tidak berisiko. Nah, kalau tidak berisiko kita harus berani. Nah, kalau Bapak Ibu tidak berani, celaka. Kenapa? Inilah yang membedakan antara orang sukses dan tidak sukses. Orang yang sekolah terlalu lama itu sulit sukses, tidak mudah untuk sukses. Kenapa? Karena di sekolah kalau salah itu tidak naik kelas, betul kan? Salah, malu, betul kan? Salah jadi tidak sukses, betul kan? Tapi orang bisnis, orang network marketing, orang yang berada di dunia nyata, di dalam kehidupan ini, ada tidak Bapak Ibu yang sukses, tapi dia tidak pernah salah atau tidak pernah gagal? Ada nggak? Nggak ada. Jadi dia berani salah banyak, dan salahnya kan tidak berisiko. Nah sekarang coba ditebak, uang yang beredar kalau dibagi rata di seluruh dunia, satu orang kira-kira akan terima berapa? Silahkan tebak. 20 juta, oke. Berapa lagi? Berapa? 6 miliar, berapa lagi? 5 juta, berapa lagi? 500 juta. Oke Bapak Ibu, diungkap di bukunya God Want You to Be Rich, Tuhan menginginkan Anda jadi kaya raya. Itu ternyata kalau dibagi kita akan dapat masing-masing 2,4 juta US dollar. Kapan dibaginya? Ternyata Bapak Ibu, banyak orang langsung kepengen dapat bagian ini. Sekarang itu tidak, ketika banyak orang, bisa nggak orang langsung jadi kaya? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, caranya? Rampok berat, jangan. Kita nggak ngomong yang tidak halal, ngomong yang halal aja. Kira-kira yang halal, langsung jadi kaya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kawin sama orang kaya. Betul sekali. Pertama kita akan terima warisan, bisa gitu ya. Kalau kita belum terima warisan, bagi yang masih bujang, bisa kawin dengan orang kaya. Ada yang protes, Pak, waktu saya mengadakan dengan Pak, bujang. Kalau saya tukar tambahkan istri saya boleh nggak? Itu urusan Bapak Intaran, saya nggak tahu. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya tahu persis di bank, ketika orang langsung terima, ini yang membedakan orang yang kaya dengan tidak kaya. Ketika orang langsung terima kekayaan atau terima uang, apa yang dipikirkan dia, itu akan membedakan jadi 5% atau jadi yang 95%. 95% hanya menguasai 1% uang beredar. Nah ternyata itu lagi Bos. Begitu di BCA saya tahu, pemenang undian. Ketika orang langsung kaya, apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, bahkan lebih miskin. Saya saksikan betapa banyaknya pemenang undian. Yang hari ini kaya, besoknya 3 tahun kemudian keluarganya malah berantakan, kemudian malah lebih miskin dari kondisi. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, sama di semua karena ini dibagi. Banyak orang kepengen mandi misalnya, langsung kaya. Langsung kaya. Nggak bisa Bapak. Kalau kita kaya pun bisa, tapi tidak akan bertahan lama karena kita tidak mempunyai yang namanya money habit atau kebiasaan. Kebiasaan orang kaya sangat berbeda. Dan habit ini datangnya dari mana? Habit ini datangnya dari mindsetnya. Mindset. Banyak orang pengen langsung kaya, wah, saya mau langsung jadi eksekutif diamond. Siapa yang pengen langsung jadi eksekutif diamond? Wah, mana-mana. Masa nggak pengen? Saya pun kepengen bisa langsung gitu. Nah, tapi kalau kita langsung jadi eksekutif diamond pun, kalau tidak mempunyai habit yang mendukung, besok runtuh. Nah, diamond tadi mindsetnya apa?
Sama, ketika Bapak Ibu dikasih uang, tak langsung 2,4 juta US atau berapa misalnya, semua dikasih di sini. Semua rata, dikasih 1 miliar, apa yang terjadi? Nah, itu, belajar. Dulu saya kepengen punya BMW Pak, gitu ya. Kalau 1 miliar kan cukup gitu ya. Terus saya sudah kepengen lama. Nah tadi, yang membedakan hanya satu ini Bapak Ibu. Begitu terima duit, tak, sama, langsung kaya. Pokoknya langsung kaya. Kondisi paling hebat yang bisa dilalui, tak, langsung kaya. Langsung kita berpikir apa? Ternyata 95% orang di dunia langsung berpikir, saya mau beli apa? Betul tidak, Bapak? Nah ini sama. Bapak Ibu silahkan dipikir. Pada waktu tadi Bapak Ibu bayangin terima 2,4 juta US. Bapak Ibu berpikir apa? Beli apa ya? Hati-hati. Berarti Bapak Ibu masuk ke 95% orang rata-rata. Nah, 5% orang ini ketika terima duit, dia langsung tanya, bagaimana ya bisa jadi banyak? Bagaimana bisa jadi apa, Bapak Ibu? Beda sekali. Bumi dan langit, betul ya? Nah ini mental pertama, kalau Bapak Ibu kepengen jadi money magnet, gitu ya. Salah satunya ini, begitu terima duit, bagaimana ya bisa jadi banyak? Jadi jangan buru-buru dibelanjain Bapak Ibu. Kalau buru dibelanjain, Bapak Ibu akan berakhir jadi 95% orang rata-rata. Nah itulah bebet yang pertama dan mindset yang pertama untuk orang yang sangat-sangat kaya. Nah saya akan cerita satu jurus penting Bapak Ibu. Kenapa banyak orang tidak kaya? Kira-kira penting nggak Bapak Ibu? Penting, karena Pak, kalau kita tahu, berarti tinggal dibalik, betul ya? Oke, silakan, nomor 1. Nomor 1 adalah keyakinan negatif tentang uang. Mungkin tidak Bapak Ibu tadi, kita menjadi money magnet, menarik uang. Kalau di dalam hati kecil kita sebetulnya tidak suka uang atau anti uang. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke Bapak Ibu, supaya lebih seger, karena kalau kita belajar itu ternyata harus suasananya lebih seger gitu ya. Kalau Bapak Ibu ini khususnya jam 1:30 itu habis makan siang, itu jamnya belajar apa Bapak Ibu? Tidur. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bisa tidur, mohon Bapak Ibu berdiri dulu semua. Oh Bapak Ibu berdiri semua, karena kalau tidur nggak akan mungkin bisa belajar, betul nggak? Nah, jadi saya minta sekarang yang hadir sudah banyak, sengaja saya sebut yang banyak, karena bisa ikut aktivitasnya. Saya minta Bapak Ibu semua ini untuk terlibat, setuju? Ya. Nah, keterlibatan pertama kita akan lakukan boa, Bapak Ibu. Boa itu bus gitu ya. Caranya bagaimana? Tangan kiri di depan, tangan kiri di depan. Oke, tangan kanan di belakang ya. Dan kita akan kita akan lihat efeknya terhadap kepala kita. Kita mulai ya, saya. Ya, baru saya. Nah, mau untuk berdiri Bapak Ibu, baru permulaannya, baru pemanasannya. Siapa yang pernah hadir di seminar saya yang saya ajarkan guncang bumi? Mana tangan? Wow, cukup banyak. Berarti sudah banyak yang latihan. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan melakukan guncang bumi. Guncang bumi itu apa? Itu yang dilakukan persis seperti anak kecil ketika senang. Kalau anak kecil senang, melakukan apa Bapak Ibu? Loncat-loncat. Kita loncat-loncat, apa yang terjadi? Sebetulnya limb system kita aktif, Bapak. Limb system kita tuh tonjolan-tonjolan di sini gitu ya. Sebenarnya di badan Pak ada limb system. Kalau kita diam kelamaan, Bapak Ibu tahu kalau duduk begitu aja, 36 jam kemudian apa yang terjadi? Mati. Bukan ambil Bapak Ibu, mati gitu. Ambil pastinya. Nah kenapa? Karena walaupun Bapak duduk, itu kalau ceritanya pernafasannya salah dan tidak mau gerak, kurang minum, segala macam, itu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan terserang yang namanya DVT, Deep Vein Thrombosis, penggumpalan itu yang terjadi kalau di Bapak Ibu naik pesawat itu namanya sindrom pesawat ekonomi. Naik pesawat ekonomi nggak bisa bergerak, lama gitu ya. Terus kemudian itu turun gitu ya, itu yang kejadian ada satu perempuan di Indonesia pergi ke London naik pesawat Garuda, dari pesawat apa pesawatnya, turun pusing-pusing dan mati. Itu tadi, makanya kalau kita loncat, salah satu cara mengaktifkan limb system kita dan oksigen masuk banyak dan kita akan jauh lebih segar. Caranya bagaimana? Loncat-loncat. Oke, masing-masing semua tolong loncat-loncat selama 3 detik. Oke, stop. Jangan terburu-buru Bapak Ibu. Oke.
mulai tadi dengan tepuk tangan ya. Tepuk tangannya ikuti irama saya. Terus kemudian kita akan ngomong 1, 2, 3, go. Tunggu kita akan guncang bumi ya. Dan guncang bumi ini ada skala meternya. Jadi kalau skala meter 2, guncang buminya cuma gini-gini. Tapi kalau skala meternya 9, wah harusnya loncat gitu kan. Karena kita sekali ini kita akan guncang bumi dengan skala meter 10. Skala meter berapa Ibu? Jadi minimal hotel rental minimal itu harus bertanda. Ya. Jadi apalagi yang sudah sering itu seminar saya harus latihan dan kita akan bincang lebih mantap lagi gitu ya. Jadi kita akan mulai tangan ikuti irama saya akan bincang 1, 2, 3, go kita akan luncat ya. Go 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 dan kita akan tutup dengan yes yes semua tenang. Oke ya. Are you ready? Ready. Oke, mulai. Go ya. Ini baru segar, ya. Siap. Ya. Oke, lanjut. Tadi keyakinan negatif. Bapak itu tidak akan pernah kaya kalau dalam hati kita itu tidak komitmen. Tadi saya tanya, siapa yang ingin lebih kaya? Boleh kata semua orang. Pak, saya tuh yakin Pak, saya bulat pengen lebih kaya. Tapi kalau dalam hati kecil kita ada yang negatif tentang uang, itu persis seperti besi. Besi itu kutub positif dan kutub negatifnya apa yang terjadi? Saling bertabrakan, gak karuan. Dia nggak akan bisa jadi magnet. Dan dia tidak akan menarik apapun. Tapi ketika kita bulat, komitmen, bulat sekali. Yang positif ke sana, yang negatif sana. Kumpulin, apa yang jadi, kita akan jadi magnet. Itu prinsip magnet. Nah, salah satu caranya, kalau mau ceritanya cepat, ya kita harus dekat-dekat dengan magnet. Kalau kita besi ya. Supaya kita digosok terus, supaya yang positif ke sana, yang negatif sendiri-sendiri. Nah, sekarang keyakinan negatif tentang uang salah satunya begini, Boy. Tolong dilanjutkan kata-kata saya. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati Ibu sudah punya program anti uang. Itu, Anda tidak sekarang coba bayangkan di sini bahwa menganggap begini. Uang itu bukan segalanya. Ada yang punya prinsip seperti ini. Terus ada juga yang ngomong begini. Uang itu nggak bisa membeli cinta, Pak. Ya, ada juga orang yang ngomong gini, kalau mau cari uang itu harus kerja keras. Oh iya, banyak yang kerja keras dari jam 5 pagi sudah berangkat kerja, pulang jam 10 malam dan tidak kaya-kaya. Ada orang juga begini, Pak, kalau saya ingin punya uang banyak, saya harus punya usaha yang besar. Usaha yang besar itu harus mempunyai modal yang besar. Oh iya, Pak, ini kira-kira mulai berapa? 120.000 kali gitu. Dan bisa sangat kaya. Enggak, Boy. Kalau kita mempunyai keyakinan yang negatif, oh nanti kalau kaya nanti saya susah. Loh, kenapa susah? Ya, kalau contohnya begini, saya pernah ngajak satu teman ke rumahnya Pak James Riyadi. Pernah dengar? Katanya familiar ya. Rumahnya besar, itu luar biasanya di tengah lapangan golfnya di Karawati sana. Jadi lapangan golf itu di tengah, rumahnya Pak James ada danaunya, ada kolam renangnya, pintunya besar, rumahnya besar. Itu di dalam sana, teman saya ngomong begini, saya nggak suka. Lu kenapa nggak suka? Oh mas, gini besar kan bersihnya susah. Oke Bapak Ibu, kalau rumahnya sudah segitu besar, dia tidak perlu membersihkan sendiri Bapak Ibu. Nah kalau orang merasa seperti itu, kalau rumahnya besar, nanti saya susah membersih, bisa nggak? Bisa nggak dia punya rumah seperti itu? Karena dia sudah menolak. Nah hati-hati Bapak Ibu, banyak orang seperti itu tadi, mempunyai program-program di kepala yang menghambat kita mempunyai uang yang banyak. Saya kalau
dapat uang banyak itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena pasti merugikan orang lain. Nah kalau ada orang seperti itu bisa kaya? Nggak bisa kaya. Salah satu contohnya, Anthony Robbins. Saya mau tanya dulu, siapa yang di sini pernah dengar kata-kata Anthony Robbins sebelum ini? Mau kata? Siapa yang baru pertama kali dengar? Mau kata? Siapa yang apapun saya tanya tidak akan pernah katakan? Mau kata? Wadah saya itu. Tadi semua sudah berpartisipasi. Nah, Anthony Robbins itu mulai dari tukang kosek di sini. Janitor, gajinya $35. Dia breakthrough dari 10.000 US bulannya. Breakthrough lagi dari 30.000 US bulannya. Akhirnya jadi 1 juta US dia dapat 1 tahun. Tapi 1 juta US dia berhenti di sana. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai 5 tahun berturut-turut hanya 1 juta US. Waktu dia mulai bongkar lagi keyakinannya dia tentang uang, dia merasa bahwa ternyata 1 juta US sudah cukup. 1 juta US cukup, Bapak Ibu. 1 tahun cukup. Kalau di Amerika pun bisa beli pulau, beli pesawat, beli apapun bisa sudah. Cukup. Dan dia merasa kalau lebih dari 1 juta itu serakah. Nah, kalau ada keyakinan seperti itu, lebih dari 1 juta serakah, kira-kira bisa jadi lebih kaya lagi kan? Nah ini kan keyakinan penting sekali. Nah, dia rubah akhirnya. Enggak, kalau saya lebih dari 1 juta US, saya bisa memberi amal kepada orang yang lebih banyak. Waktu udah ngasih makan ribuan orang, saya bisa kok nanti akhirnya ngasih makan jutaan. Saya bisa kok ngasih sponsor ke sekolah-sekolah untuk membangun sekolah atau apa saja. Saya bisa kok melakukan apa yang baik dengan uang saya, kalau saya punya uang yang jauh lebih baik. Nah, apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, Anthony Robbins punya keyakinan langsung berubah dari 1 juta US menjadi 27 juta US. Dan hari ini Anthony Robbins memberi makan 3 juta orang per tahun, mensubsidi sekolah 2.000 sekolah, mengupdate dan training penjara 200 penjara. Nah ini Bapak Ibu, negatif beliefnya harus dibuang dulu. Contohnya kayak tadi, caranya buang bagaimana? Harus dirubah atau akhirnya harus jadi positif. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Setuju Bapak Ibu? Uang bukan akar dari segala masalah. Tidak punya uang itu akar dari segala masalah. Setuju? Saya tahu Bapak Ibu, saya setuju bahwa uang tidak bisa membeli cinta. Setuju? Jadi cinta nggak bisa beli makan. Kalau saya rubah demikian indahnya Bapak Ibu, saya rubah begini. Saya tahu bahwa cinta tidak bisa membeli uang, tidak bisa membeli cinta. Tapi cinta saya akan jauh lebih indah kalau saya punya uang banyak. Nah, jadi dirubah begitu sudah langsung positif. Dan kalau negatif kita akan tolak. Nah, kembali lagi contohnya tadi, ada juga yang memberi istilah bahwa kita harus kerja keras baru bisa dapat uang banyak. Oh ya, saya rubah Bapak Ibu, bukan kerja keras, harus kerja cerdas Bapak Ibu. Kalau saya kerja cerdas, saya akan dapat uang banyak. Nanti akan saya ajarkan di sini bagaimana kerja cerdas. Yang berikutnya, saya tidak menghalangi orang kerja keras, tapi alangkah baiknya kita cerdas, pilih bisnisnya apa dulu. Kemudian baru kita kerja keras. Kalau kita kerja cerdas dan kerja keras, kita akan kaya lebih cepat. Kalau keras kok, nggak bisa jadi apa-apa. Nah ini keyakinan harus bulat, dengan bulat. Bapak Ibu akan menjadi money magnet, positif. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, karena orang tidak kaya, satu tidak punya tujuan untuk menjadi kaya. Dan dia tidak pernah punya tujuan sama sekali. Dia merasa bahwa hidup ini mengalir. Apa yang terjadi kalau hidup mengalir, Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau hidupnya mengalir, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terkena yang namanya sindrom air terjun Niagara. Mengalir, mengalir, mengalir. Wah! Tidak ada yang nabrak Bapak Ibu, hati-hati. Dicebur, kapal. Nah, tapi ada juga orang, termasuk golongan orang yang tidak punya tujuan. Apabila orang tadi punya tujuan, tapi terus berubah. Oh, saya tahu bahwa ini akan membawa saya ke sukses. Tahu nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya yakin. Buktinya ada contohnya. Orang mengerjakan itu bisa jadi eksekutif, bisa jadi apapun. Tapi kalau kita butuh satu tujuan yang terus kita mantap. Kalau belum berubah ini, kemudian saya tak kerjakan ini, kerjakan ini, bisa berhasil nggak boleh? Nggak bisa. Kalau kita tujuannya berubah-ubah terus, kita tidak akan pernah sukses. Harus fight, Bapak Ibu. Saya baru dapat istilah Excel.
Fse, Bapak Ibu, resep sukses, Fse, Bapak Ibu pengen catat? Oke, tolong dicatat, Fse katanya. Fse ini tadi Bapak Ibu. F yang pertama itu adalah forget the past. Masa lalu beda sekali dengan masa depan. Masa lalu kita ditolak sekian gagal sekian kali mana urus ya. Pokoknya kita harus forget the past. F yang pertama, Fse, sukses. F yang kedua, fokus Bapak Ibu. F yang kedua apa? Fokus. Kalau kita belum jadi, sudah ganti. Kenapa saya bisa create passive income saya 1, 2, kemudian 3? Apakah langsung semua saya kerjain? Enggak. Saya satu fokus sampai jadi fight. Nah ini yang ketiga, fight Bapak Ibu. F yang ketiga adalah fight. Yang keempat, finish. Yang keempat apa? Finish. Forget the past, fokus, fight, and finish. Sampai target tertentu silakan. Saya toko buku saya pakai 1 jalan, mulai jual franchise, kedua pakai jalan, mulai saya tinggal di sini menghasilkan saya passive income. Tapi tetap saya mau kembali. Tapi untuk pertama kali ke sana, boleh dikata 7 bulan berturut-turut setiap hari Jumat waktu saya masih pemimpin BCA malam saya buka di Jogja, saya salahkan. Setiap Jumat malam saya pergi 7 jam. Minggu malam balik lagi ke mana? 7 jam lagi dari Jogja. Tapi terus fokus sampai tembus. Sampai jalan. Kalau belum jalan ditinggal, apa yang terjadi? Tamat riwayatnya belum finish. Not finish yet. Ini 4 F. Oke, tujuannya. Kemudian berikutnya, menganggap tujuannya mustahil. Ya kembali lagi kalau keyakinannya negatif bahwa kan tidak mungkin lah. Berarti tidak mungkin. Banyak orang merasa. Boleh orang lain menganggap kita mustahil, tapi kita harus yakin kita sendiri. Tidak boleh orang lain. Lanjut. Tadi berikutnya. Yang keempat, tidak merasa harus. Ketika orang tidak merasa harus, apa yang terjadi? Saya akan kasih contoh. Oke, Bapak Ibu. Ini setengah kosong atau setengah isi? Setengah isi. Setengah kosong. Siapa yang mengatakan bahwa ini setengah isi? Mana tangan? Siapa yang mengatakan ini setengah kosong? Mana tangan? Siapa yang mengatakan ini setengah kosong ataupun setengah isi? Mana tangan? Siapa yang masih bingung? Mana tangan? Oke. Nah, saya tidak peduli Bapak Ibu. Ini masalah atau peluang? Peluang. Nah, Bapak Ibu ada di seminar seperti ini, Bapak Ibu anggap ini peluang. Kalau Bapak Ibu datang di rumah saya kasih seperti ini. Kira-kira masalah atau peluang? Masalah ini pelit, bukan anaknya, kasih saya. Jadi masalah. Tapi kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah di Gurun Sahara 2 hari, kemudian datang ketemu saya kasih ini, masalah atau peluang, Bang? Peluang. Saya bilang ini bekas tugas saya. Masalah atau peluang? Peluang. Nah ini tadi, banyak orang tidak sadar, banyak orang harus sampai akhirnya dia ke Gurun Sahara, baru dia bisa melihat bahwa sesuatu peluang. Betul ya? Nah ini tadi Bapak Ibu, kalau itu sebetulnya bagaimana kita bisa ceritanya merasa harus lagi, sebenarnya hanya imajinasi. Kayak tadi saya ngomong kepada Bapak, tidak ada yang aman. Itu adalah membuat Bapak Ibu mulai haus lagi. Karena tidak ada yang aman, betul Bapak Ibu. Tidak ada yang aman. Dan caranya aman nanti apa saya akan ajarkan di sini, gitu ya, yang saya praktekkan. Kemudian berikutnya, tidak mempunyai rencana yang realistik. Saya ingin jadi diamond 2 tahun. Rencananya gimana? Ya saya mau ke Bali Pak, ke pantai 3 bulan, santai-santai di sana. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kita harus punya rencana yang realistik. Goalnya boleh jadi tidak realistik untuk orang lain, tapi rencana harus realistik. Dipotong-potong. Kalau mau jadi begini saya harus telepon berapa banyak satu harinya. Harus langkahnya, rencananya realistik. Menurut statistik, kalau saya upload 10, itu 9 bilang tidak, 1 enggak. Misalnya begitu. Kalau begitu, kalau saya mau jadi diamond misalnya begitu, itu rata-rata kalau saya upload 10, hanya 1 yang aktif misalnya. Misalnya kalau sekarang, berarti saya kalau mau jadi seperti ini, kalau mau dapat 1 yang aktif, akhirnya benar-benar aktif, saya minimal harus dapat 6. Berarti saya harus minimal rekrut 60 misalnya. Tergantung statistiknya Bapak Ibu sendiri. Nah, rencana realistiknya harus ada. Kalau rencana realistiknya nggak ada, ya tujuan hanya sekedar tujuan. Oke, lanjutnya. Sudah punya rencana, terus tidak mengikuti rencana.
Silakan. Ini problem berikutnya. Berikutnya yang kedua adalah meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Blame, Bapak Ibu. Ketika orang mulai blame, excuse dan justify. Siapa yang pernah dengar istilah saya blame, excuse dan justify? BEJ, mana kan? Oh cukup banyak, tapi banyak yang belum. Oke, banyak yang belum. Nah, saya akan sampaikan di sini. Ada yang namanya BEJ. Semoga Bapak Ibu ingat semua. Kalau kita B, E, D, blame yang lain orang lain, kita nggak akan bisa sukses. Excuse, karena beralasan banyak, X-nya banyak. Oh, excuse. D, justify. BEJ. Coba Bapak Ibu semua katakan BEJ. Oke, BEJ. Nah, blame, excuse, dan justify. Ini maksudnya apa? Ketika orang blame, excuse, dan justify, dia tidak akan take action untuk lebih baik. Dia tidak akan belajar. Maka resep sukses tadi harus belajar. Belajar dan take action. Ingat Robert Kiyosaki, open mind, belajar. Take risk namanya, take action. Belajar dan take action. Nah, kalau kita blame, nyalain orang lain, kita tidak akan take action. Kalau justify itu adalah salah satunya begini, Bos. Kalau kita ngomong orang lain yang lebih hebat, kemudian kita, oh tenang aja. Oh ya tenang aja, Pak Jimmy jadi eksekutif diamond, dulu mulainya awal-awal, sekarang kan susah. Nah ketika ada diamond baru 1 tahun diamond, ada nggak Boy? Ada. Oh ya tenang aja. Oh dia apa segala macam. Nah kalau orang menjustify ketika orang, loh kok dia sukses, dia anaknya orang kaya. Ketika ditunjukin anaknya orang miskin, lu tuh lupa ada anaknya orang miskin, dia akan ngomong juga, tenang aja Pak. Kenapa dia sukses? Karena dia anaknya orang miskin, makanya daya juangnya pas. Terus kapan kamu take action-nya? Itu kalau orang justify itu menganggap orang lain, oh ya tenang aja dia sukses, dia punya mobil banyak. Oh, dia punya mobil, saya nggak punya mobil. Oh dia bisa prospek. Oh tenang aja dia sukses, dia jabatannya tinggi, makanya dia prospek gampang. Kalau kita justify dia tidak akan pernah belajar. Dia hebat, apa kenapa dia? Orang sukses Bapak Ibu, sekali sukses bisa jadi beruntung. Tapi kalau berkali-kali sukses, pasti dia bukan beruntung. Pasti orang sukses tadi meninggalkan jejak. Nah, indahnya itu. Orang sukses itu pasti meninggalkan jejak. Kalau kita mau ikuti jejaknya, kita juga akan jadi sukses. Nah ini, yang E adalah excuses, beralasan. Banyak orang yang punya alasan segudang. Kenapa orang nggak mulai sekarang? Jadi, saya terlalu muda. Saya tidak punya pengalaman. Ketika sudah umur 65 tahun, nah sekarang sudah umur 65 tahun, pengalaman banyak. Iya, tapi sudah tua. Nggak bisa Bapak Ibu. Ternyata kalau kita mau dalam usaha apapun, setelah kita juga bisa boleh mas. Alasan biasanya tentang diri kita. Dan biasanya alasan itu adalah sesuatu hal yang benar. Kalau tadi bilang Justin, oh dia punya mobil, makanya dia bisa menang. Kalau yang sukses, saya tidak punya mobil. Kalau dia ngomong begitu, dia tidak akan berusaha. Blame, nyalain. Banyak orang nyalain. Ketika sekian tahun kemudian dia nyalain. Oh ini salah upline saya. Sound familiar? Ini salahnya downline saya. Sound familiar juga? Downline saya ini celaka. Tidur semua, nggak ada yang mau aktif. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau kita ditanya blame, itu kita tidak akan belajar apapun, tidak akan take action apapun karena merasa sudah sah. Nah, Bapak Ibu, untuk menandai supaya Bapak Ibu ingat seumur hidup, ada cara yang namanya accelerated learning. Nah, kita kalau belajar itu pakai simbol. Oke, kalau Bapak Ibu semua pakai angka 7 ini, tangan kanannya semua tangan kanan, semua tangan kanan. Oke, Bapak Ibu, tolong tangannya begini ditempel di kepala begini. Nah, ini adalah simbolnya L. Ya. L itu adalah loser, Bapak Ibu. Simbolnya apa? Loser. Loser itu nasibnya seperti ayam. Nasibnya seperti apa? Ayam. Kalau ayam, itu dia nggak dikasih makan, dia goblek gitu ya. Dan dia merasa menang saja. Pokoknya kalau saya telur ada pasti hidung. Nasibnya ayam diapain Bapak Ibu? Dipotong. Diapain? Potong. Oke, jadi kalau Bapak Ibu nanti masih ada orang yang blame, excuse, dan justify, tolong dikasih tanda begini. Nah oke, tolong diturunin dulu. Sudah dipaskan, tolong diperiksa, sudah turun semua. Karena dulu saya di salah satu seminar saya lupa ngasih turun. Waktu saya pulang jalan-jalan di mall, masih ada orang jalan-jalan di mall. Saya merasa berdosa. Biasanya udah turun di
Turunkan semua. Oke, itu tadi. Letakkan tanggung jawab orang lain gak apa-apa. Lanjut. Nah, sudah menyerah. Fight tadi. After tadi singkatannya. Fight sampai finish. Belum finish, belum menyerah. Kalau menyerah, ya serahkan. Kemudian, tidak seperti bisnis harus untung. Banyak orang tidak mengelola hidupnya, setiap akhir tahun itu totalnya tambah berapa? Tidak seperti bisnis. Kalau orang tidak mengelola hidupnya seperti bisnis, setiap tahun tambah berapa, dia tidak tahu untungnya berapa setiap tahun. Dan dia tidak akan terinspirasi untuk jadi lebih baik. Sama, di network marketing juga sama, di FB juga sama. Itu bapak lain, saya satu bulan ini tambah berapa? Ada tambah nggak? Ada tambah nggak? Ada tambah nggak? Kalau nggak merasa bahwa harus ada untung, nggak ada tambah, nggak ada jaringan baru, nggak ada omset baru, apa yang kita nggak ada hilang, sama kita tahu. Berikutnya, terpengaruh oleh pesimis dan optimis orang lain. Ikutin orang yang salah, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu masih ingat? Hanya 5% orang yang menguasai 90% uang beredar, masih ingat? Nah, kalau kita rata-rata orang itu kepingin mengikuti Bapak Ibu, cari mudah. Jadi boleh kita ada statistik. Hanya katanya gitu, hanya 2% orang di dunia yang benar-benar berpikir. Yang 3% mereka berpikir, mereka sudah berpikir. Jadi yang 2% itu mereka benar-benar sudah berpikir. Yang 3% mereka berpikir bahwa mereka sudah berpikir. Yang 95% katanya mereka berpikir bahwa mereka lebih baik mati daripada harus berpikir. Nah, kalau kita mau ngikutin Bapak Ibu, kalau kita kepingin kaya, kita harus ikut orang yang kaya, betul nggak? Nah, rata-rata orang mengikuti Bapak Ibu, mengikuti aja. Karena dia mengikuti terus, apa yang terjadi? Dia tanya kepada orang, oh ini gimana? Oh ini bagus ya, begitu dia bagus, terpengaruh. Ntar bilang, oh ini nggak jalan, langsung ikut, nggak jalan. Celaka, kalau kita ikut rata-rata, kita celaka. Kalau kita mau sukses, harus ikut sukses. Kalau Bapak Ibu pengen jadi eksekutif diamond, harus ikut yang contoh persis. Kalau Bapak Ibu, rata-rata ketika Bapak Ibu tanya, menurut kamu bagaimana? Sebetulnya mereka tidak berpikir. Mereka hanya menirukan apa yang mereka lihat. Mereka hanya menirukan apa yang mereka dengar. Tidak bisa. Oke, supaya Bapak Ibu ingat bahwa kita tidak boleh terpengaruh pesimis dan optimis orang lain. Melainkan kita harus berpikir, ini yang betul mana. Oke, Bapak Ibu semua tolong. Oke, tolong semua. Semua sudah? Tangannya buat semua, oke. Tolong ikutin kata-kata saya. Ikutin apa Bapak Ibu? Kata-kata saya. Oke ya, jelas ya. Ikutin kata-kata saya. Oke Bapak Ibu, oke semua. Tolong goyangkan dengan cepat. Goyang dengan cepat. Sangat cepat. Goyang sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Tempel ke dagu Anda. Tempel dagu Anda. Dagu Anda. Dagu. Hoi, dagunya di mana? Hoi, dagu. Dagu Anda. Dagunya di mana? Dagunya. Dagu. Oh, untung semua sudah pindah ke sini. Kenapa Bapak Ibu kok di sini? Ikut-ikutan. Tapi ini masih lumayan Bapak Ibu, saya ngomong dagu. Sampai berapa kali akhirnya Bapak Ibu sadar bahwa ini dahi. Saya seminar di Bandung ngomong dagu. Ada satu bapak-bapak tetap ngotot. Dagu Pak. Sampai saya ngomong, Pak, ini dahi. Beliau ini tetap ngotot. Enggak Pak, ngomong dagu saya panjang. Sudah nyerah kalah saya. Dagunya panjang, nyerah kalah. Itu tadi, kalau kita ikut-ikutan Bapak Ibu, boleh. Kata saya manusia ingin ikut-ikutan. Ikut yang terbukti sudah sukses. Ikut yang terbukti sudah. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di sekolah, kita kelamaan sekolah juga sulit atau tidak mudah untuk berhasil. Kenapa? Karena di sekolah ini kita dilarang nyontek. Karena di sekolah kita dilarang apa? Baik. Betul ya? Nah padahal kalau kita kepilih sukses di dalam bisnis ini, akan lebih cepat dan lebih mudah kalau kita nyontek. Oke Bapak Ibu, bagus. Tepuk tangan dulu buat semua. Yang benar, dalam konteks benar. Tidak punya mentor yang baik tadi. Cari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dikasih, cari yang lebih aktif, cari yang lebih dahsyat lagi. Silahkan. Tak perlu nyalain-nyalain, ambil tanggung jawab dan jauh lebih sukses. Lanjut.
Nah, oke, Bapak Ibu, saya akan ajarkan resep kaya pertama, kemudian yang kedua akan saya ajarkan resep kaya dan aman. Kaya itu adalah add value dan leverage, Bapak Ibu. Add value kali leverage. Maksudnya apa add value? Add value itu begini. Saya sering sekali ngajak makan, kalau saya di AMA, di Asgas Manajemen. Saya lihat kalau pengusaha top, pengusaha sukses, saya ajak keluar makan siang, sudah makan siang. Kemudian saya tanya-tanya resepnya dia kaya. Ada satu di AMA, itu sangat-sangat kaya. Dia sudah pensiun lama dan tetap kaya sekali. Saya pikirkan kaya itu harus kerja keras. Ternyata dia enggak. Dia add value. Kemudian ngomong add value, buat nilai tambah. Saya belum. Buat nilai tambahnya bagaimana sih? Ternyata menurut beliau ini, seperti gini. Kalau plastik sekilo kira-kira harganya berapa? Rongsokan. Kita ngomong 5.000. 5.000. Namanya add value, kita rubah dari hanya plastik rongsokan. Kalau menjadi kursi plastik, kira-kira harganya berapa? Kursi plastik 20.000, 50.000 tergantung. Tapi dia bilang, saya bisa add value yang sehingga plastik saya 1 ember itu saya tukar dengan 1 Mercedes Benz. Wow, plastik apa? Saya pikir canggih-canggih bener. Ternyata dia enggak. Bapak Ibu tahu bahwa ada huruf-huruf plastik yang ditempel kalau Bapak Ibu pergi ke bank, $1 sama dengan berapa rupiah? Dia adalah orang yang pertama masuk ke Indonesia. Add value, membuat nilai tambah. Dan dia leverage, Bapak Ibu. Leverage itu komunikasi diomongkan kepada orang yang tepat. Dan leverage tadi itu adalah menggunakan alat bantu. Orang yang tepat dan alat bantu ini tadi siapa? Pemerintah Indonesia. Nah, ketika Departemen Penerangan mewajibkan semua kabupaten, semua kecamatan, semua harus pakai itu. Banyak sekali kok. Setahun aja, sudah kaya raya. Bapak itu pensiun. Lu kok bisa? Lu plastiknya berapa sih? Oh, plastik itu satunya itu harganya kalau titik itu 100 rupiah tuh. Zaman dulu, sekarang lebih mahal. 100 rupiah. Nah, 100 rupiah pada waktu itu 1 ember itu pas harganya dengan 1 Mercedes Benz. Dan leverage. Nah, oke, untuk leverage Bapak Ibu, semua sudah mempunyai kertas. Ada yang belum punya kertas, mau angkat tangan, akan dikasih kertas. Kita akan main game Bapak Ibu. Namanya leverage game. Ya. Semoga Bapak Ibu kita seumur hidup. Bapak Ibu DLB sama, Bapak Ibu sudah NN, sudah leverage-nya, sudah kaya-kaya. Nah, tolong dibagi kertasnya menjadi 6. Bagi 6. Kemudian disobek dan ditulisin satu-satu. 110, 120, 130, 140, 100, 100, 200. Total, Bapak Ibu akan saya kasih modal senilai 400. Misalnya 400, atau misalnya 400 rupiah misalnya. 10 tambah 20 tambah 200 tambah 100, 400 rupiah. Sudah semua, kemudian disobek, tidak perlu rapi-rapi, jadikan 6. Jadi seperti saya, tadi sudah disobek semua, lipat, jadi 6. Jadi 6, jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu rapi-rapi, karena ini bukan lomba rapi-rapian. Dan silakan ditulis. Tulis 10, 20, 30, 40, 100, dan 200. Peraturannya begini Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana leverage. Kita akan ini bertukar. Kita akan apa Bapak Ibu? Saling bertukar. Dan bertukar ini nanti saya akan kasih waktu 1 menit. Waktunya berapa? 1 menit. 1 menit. Nah, 1 menit ini apa yang dilakukan? 1 menit ini begini. Nanti setelah 1 menit. Oke, 1 menit begini. Kalau kita ternyata misalnya dapatnya misalnya begini. 10-annya ada 3. Kalau sama dikali. Kalau sama diapain? Kali. Jadi kalau saya 10-nya ada 3 ya. Kali. Yang berbeda di jumlah. Yang berbeda diapain? Jumlah. Oke, contohnya begini. Oh, kita dapat 20 tambah 200, kemudian dapat tambah 40. Nah, ini jumlah. 10 kali 10 berarti 1000. Kemudian 20 tambah 20, 260. Dan totalnya 1260. Cukup jelas? Oke. Kalau sama itu dikali. Kalau sama diapain? Dikali. Kalau berbeda itu dijumlah. Kalau berbeda diapain? Jumlah. Nah, sudah jelas ini, oke? Nah, peraturan mainnya Bapak Ibu.
Pertama, ini 100% dengan negosiasi. 100% dengan apa? Negosiasi. Tidak diperkenankan rebut. Tidak diperkenankan apa? Rebut. Yang ketiga, tidak diperkenankan tendang. Ya, jadi tidak boleh pakai kekerasan. Semua hanya pure 100% negosiasi. Waktunya hanya 1 menit. Waktunya berapa menit? 1 menit. Are you ready? Yang paling banyak nanti yang menang. Kita akan lihat. Oke, ini leverage team akan menandakan. Oke, siap? Siap semua? Tukar kepada siapapun boleh. Ada yang mau tanya? 1 atau 2 aja? Ya? Diulangi. Saya ulangi ya. Semua sudah mempunyai ini? Sudah semua selesai? Siapa yang belum? Orang tangan. Oke, ada kertas, silakan dibuat bagi 6. Ditulis 10, 20, 30, 40, 100, dan 200. Total adalah 400. Jelas ya? Ini selesai. Dibagi 6, sobek-sobek, bagi 6. 10-nya sendiri, 20-nya sendiri. Oke, selesai. Terus kemudian, nanti setelah 1 menit kita terima keluar yang kita punya temuan atau silakan. Kita akan jumlah totalnya. Caranya mentotal bagaimana? Kalau sama dikali, kalau sama diapain? Kali. Kalau berbeda di jumlah, kalau berbeda diapain? Jumlah. Ini kan berbeda, ini jumlah. Kan 10-nya kebetulan dapat 3, maka 10 kali 10 kali 3 jadi 1000. Ini yang berbeda di jumlah, totalnya total. Oke, cukup jelas ya. Aturannya full 100% negosiasi. Saya mohon semua untuk terlibat. Setuju? Oke, yang setuju terlibat bawa tangan. Oke, 1 menit waktunya. Are you ready? 1, 2, 3, go! Silakan coba. Oke, tolong ditukar. Yang sama tolong dikali. Ini yang namanya leverage game, Bapak Ibu. Yang sama dikali. Kemudian dijumlah totalnya, sebelah kanannya, ujungnya. Game dalam kenyataan sehari-hari, Bapak Ibu. 5 tahun dari sekarang akan terjadi seperti ini. Ada di antara Bapak Ibu yang akan sangat-sangat kaya, tapi ada juga di antara Bapak Ibu yang akan tetap begitu saja. Game itu mencerminkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Silahkan dihitung, saya kasih waktu 1 menit. Saya sangat terbatas.
dihitung. Kalau nolnya kebanyakan tolong dijendera aja gitu ya, berapa gitu. Udah ya, sekarang saya mau tanya, siapa yang di bawah 1000? Mana tangan? Totalnya. Wow, cukup banyak juga, bawah 1000. Tolong diperhatikan, bawah 1000 cukup banyak. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di antara 1000 sampai 10.000? Mana tangan? Wow, cukup banyak juga. Oke, siapa yang di antara 10.000 sampai 100.000? Mana tangan? Wow, cukup banyak. Siapa yang di antara 100.000 sampai 1 juta? Cukup banyak, agak sedikit. Siapa yang di antara 1 juta sampai 100 juta? Oke. Lu nyapa apa? 100 juta masih anak-anak. Siapa yang 100 juta sampai 500 juta? Oke. Siapa yang 500 juta sampai 10 miliar? Wow, lihat Bapak Ibu, lihat, ya, ada juga. Mau berdiri dulu. Juta sampai 10 miliar. Tepuk tangan dulu, juta sampai 10 miliar, ya, oke. Lanjut. Siapa yang 10 miliar sampai 1 triliun? Mau berdiri? Oke, tepuk tangan dulu. Sampai 1 triliun, Bapak Ibu. Hanya dikasih modal 400. Siapa yang di antara 1 triliun sampai 64 triliun? Mohon maaf. Wow, satu orang, tepuk tangan, yes. Pak siapa? Pak Ridwan, berapa Pak? 1,6 miliar, 1,6 miliar. Sama. 1,6. 1,6 miliar aja. 1,6. Angkanya Bapak apa aja? Berapa? 200 kali 4. 200 kali 4. Iya. Berarti 2 kali 2 kali 2. Keduanya 4. Berarti 8. 8, 16. 16 nolnya? 8. Nolnya 8. Berarti berapa nolnya 8? 1,6 miliar. Baru 1,6 miliar. Belum triliun, baru 1,6 miliar. Nolnya baru 9. Ada yang nolnya, kalau miliar itu nolnya 9. Jangan jawab dulu. Kalau triliun itu nolnya 12. Berapa Ibu? 1 triliun, berapa aja? 100-nya kali 6. Wow, 100-nya kali 6. 1 triliun, tepuk tangan dulu. Wow, yes, wow. Biasanya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, sekarang dulu ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Ini dalam kenyataan hidup. Di dalam hidup ini, kita 5 tahun dari sekarang, antara kita akan jadi sangat-sangat kaya. Mungkin ada double crown ambassador. Tapi mungkin ada yang sampai itu aja. Ini game kita Bapak Ibu. Oke, sekarang saya mau lanjutkan game ini. Saya akan selesaikan. Saya sendiri, saya pribadi, saya punya 6. Saya mau tukar berapapun dengan angka 10. Siapa yang mau tukar? Berapapun dengan angka 10. Saya hanya butuh 10. Siapa yang mau? Siapa mau? Silakan bawa sini. Silakan. Siapa yang mau? Mau angka berapa? Saya tukar. Siapapun dengan angka 10. Pokoknya saya butuh angka 10. Saya hanya butuh angka 10. Mau tukar berapa? 100. 101. 100. Mau saya tukar? Saya hanya 10. Saya hanya butuh 10. Oke, sebentar Pak. Bapak 10 kan? 10. Mana? Oh 10. Oke. Saya mau tukar. 30, oke 30, ini 30 saya mau hanya butuh 10. Saya hanya butuh 10. 200 nggak ada. Saya hanya 200 ada. 40 nggak ada. 40 ada. Nggak ada. 20, 20, oke. Nggak ada, habis. Oke Bapak Ibu, saya dapat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dapat berapa Bapak Ibu? 6. 10 kali 10 kali 10 kali berapa Bapak Ibu? 1 juta. 1 juta ini sudah jauh di atas rata-rata Bapak Ibu. Walaupun ada yang 1 triliun tadi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saya add value, betul nggak? Bapak aja yang dapat 200, betul nggak? Ada yang dapat 40, betul nggak? Saya membuat nilai tambah, betul nggak? Ketika saya membuat nilai tambah, semua orang mau bertukar dengan saya, betul nggak? Dan kalau waktunya dikasih banyak dan saya ditanya pelurunya banyak, saya akan buat add value yang luar biasa dan leverage Bapak Ibu. Leverage itu bagaimana? Enak mana Bapak Ibu? Bapak Ibu kaya-kaya gitu ya. Tapi tadi harus kemana-kemana. Saya butuh waktu lebih dari 1 menit tidak betul? Tidak betul. Dan saya tidak pindah, betul nggak betul? Nah ini tadi add value dan leverage. Sama Bapak Ibu di MW dimanapun. Kalau kita pilih satu usaha, kita harus lihat usaha tadi akhirnya
bisa tidak jalan dengan atau tanpa kita. Bisa tidak kita leverage. Kalau tidak bisa leverage, Bapak Ibu, let it go. Apa namanya Bapak Ibu? Let it go. Kita punya impian, kalau ternyata apa yang kita genggam sekarang tidak bisa mencapai impian kita harus namanya apa Bapak Ibu? Let it go. Oke Bapak Ibu, waktunya akan saya serahkan, nanti akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Di sesi yang sore, saya akan tambahkan juga yang namanya sales magic. Satu keterampilan yang akan membuat kita menjadi jauh lebih arti karena kita akan bagikan magic. Siapa yang tertarik belajar sales magic? Mana tangan? Wow, oke. Oke Bapak Ibu, waktu saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua.